Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Apa kabar? Senang sekali saya Kak Imran bisa kembali hadir menemani Anda semua di program Belajar di RRI. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Bone, Radio Tanggap Bencana, Tatanan Kehidupan Baru. Dan saudara, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Saidah SPD. Beliau adalah guru dari SD Negeri 23 JPE, Kecamatan Taneter, Ratang Barat. Dan topik kita hari ini adalah teks eksplanasi. Seperti apa itu eksplanasi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ida. Dan kami sampaikan bahwa link untuk hari ini sudah kami share, yakni http://2gg.gg/belajar RRI kapital /160620. Nantinya saya akan share juga password yang bisa Anda akses di segmen kedua akhir. Ya, jadi mohon sabar adik-adik sekalian, tidak meminta password karena kami tidak akan share sebelum waktunya, ya ini di segmen kedua. Langsung saja saya sapa. Oh ya, acara kita juga live Facebook loh. Jadi yang punya sosmed Facebook dan YouTube boleh memantau siaran kami belajar bersama di RRI melalui Facebook dan juga YouTube. Baik, saya langsung saja menyapa Ibu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Ida siap ya? Kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Silakan Bu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sementara mendengarkan siaran radio di 91 FM RRI Bone dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa walaupun cuma melalui siaran radio. Dan saya berharap anak-anakku tetap semangat walaupun saat ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah saja. Semoga situasi seperti ini cepat berlalu dan kita kembali dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa di sekolah kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anakku dimanapun kalian berada, dengan keadaan yang belum optimal sekarang ini, anak-anakku harus tetap patuh untuk tetap berada di rumah, selalu menjaga kesehatan, jaga jarak dengan yang lain, selalu memakai masker jika harus berada di luar rumah, dan selalu rajin cuci tangan. Semoga kita semua nantinya akan terhindar dari wabah virus COVID-19 yang sekarang ini sedang mewabah di negara kita tercinta ini. Dan tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan RRI yang telah bekerja sama dan memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berperan dalam kegiatan pembelajaran melalui siaran radio. Semoga kedepannya pendidikan di Kabupaten Bone lebih maju dan dapat menjadi salah satu kebanggaan bagi masyarakat Bone. Selanjutnya, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Maka sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Anak-anakku dimanapun kalian berada yang sempat memantau siaran hari ini, kalian tentu telah mengenal berbagai jenis teks. Ya, kalian pernah belajar tentang teks narasi, eksposisi, argumentasi, dan saya yakin, Ibu yakin kalian juga sudah memahami masing-masing apa itu teks narasi, misalnya apa tujuannya dan bagaimana fungsinya.
Nah, sejak kita menggunakan kurikulum 2013, kita banyak menemukan yang namanya teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi itu? Nah, hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi itu. Nah, materi ini merupakan materi umum dan untuk sekolah dasar kita sudah mempelajari mulai dari kelas 5 dan kelas 6. Namun pemahaman tentang apa itu teks eksplanasi belum menjadi pembahasan secara khusus. Namun tidak ada salahnya kita mempelajari hari ini agar kita lebih memahami tentang teks eksplanasi tersebut, supaya pada saat pembelajaran selanjutnya, baik itu dilaksanakan di dalam kelas maupun pembelajaran yang dilakukan secara online seperti ini, anak-anakku bisa lebih mantap dalam mengikuti pembelajaran teks eksplanasi tersebut. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini tentu ada tujuan-tujuan yang akan kita capai. Nah, apa itu? Yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, anak-anakku diharapkan dapat menyebutkan bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan sifat teks eksplanasi. Dan yang keempat, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan struktur teks eksplanasi. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anakku, silahkan kalian menyediakan alat tulisnya, pulpen dan buku yang kalian perlukan dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian setelah selesai mendengarkan siaran ini akan lebih memperdalam lagi atau belajar kembali di rumah tentang apa itu teks eksplanasi. Jadilah kalian anak-anak hebat. Walau COVID-19 membatasi pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, baik, sebelum kita lanjut, saya serahkan dulu ke Kak Imran. Silahkan Kak Imran. Terima kasih Bu Ida. Oh, jadi seperti itu ya teks eksplanasi itu. Tapi pastinya materi ini akan terus berlanjut dan akan lebih detail lagi di segmen selanjutnya. Jadi nanti juga di segmen kedua Kak Imran akan sampaikan password yang akan memberikan akses kepada adik semua untuk bisa mencari dan mengirimkan jawabannya. Dan nantinya di penghujung acara akan kami umumkan siapa yang akan beruntung mendapatkan pulsa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu adik-adik yang sudah memantau kita melalui Facebook ya. Ada Ananda Muhammad Hafiz Maizan, SDN 162 kelas 5 Poleondro, Kecamatan Lamuru. Halo Lamuru. Kemudian Yunis Eka Alfarab kelas 5 SD Impres 1279 Pakasalo. Kemudian juga ada Andi Ahmad Fikri dari SD Impres 686 Biru kelas 1. Wah, kelas 1 ini ya. Kemudian juga Akila Al Gafira SD Negeri 198 Cinenung. Kemudian saya juga ingin menyapa adik kita Haswa Akila dari SD Negeri 197 Tanete Harapan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tenang saja, nanti yang beruntung akan bisa mendapatkan hadiah dari Dinas Pendidikan. Tetap bersama kami di Belajar di RRI. Yang ku puja sepanjang masa.
kamu, paparan sinar matahari dapat mencegah COVID-19 adalah mitos. Faktanya, paparan sinar matahari tidak bisa secara langsung mencegah infeksi virus corona, karena sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang hanya bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Boni. Adik-adik sekalian, selamat bergabung kembali di Belajar di RRI bersama Ibu Saidah SPD, Guru SD Negeri 23 JPE. Kita belajar tentang teks eksplanasi. Dan di penghujung segmen ini nantinya Kak Imran akan umumkan apa password yang bisa Anda akses untuk mengirimkan jawaban dari pertanyaannya. Baiklah, Bu Ida silakan. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Kembali anak-anakku di rumah, saya yakin kalian masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini karena Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Jadi kita lanjut pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Nah, kita mulai dulu dari pengertian teks eksplanasi. Apa sebenarnya teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Nah, itu tadi pengertiannya. Saya ulangi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Jadi di dalam pengertian itu kita mendapat kata mengapa dan bagaimana, ya Kak Imran? Iya. Ya. Ada kata mengapa dan ada kata bagaimana. Tentu anak-anakku yang di rumah juga sudah paham bahwa kata yang menggunakan kata tanya itu tentulah dia berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sehingga peristiwa itu terjadi. Nah, ada juga kata tanya bagaimana. Nah, tentu kita juga sudah tahu bahwa kalau dia mengatakan menggunakan kata tanya bagaimana, tentu dia menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Jadi di teks eksplanasi itu intinya bahwa ada menjawab kata mengapa dan menjawab kata bagaimana. Dan di dalam pengertian tadi juga dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan alam, fenomena sosial, fenomena ilmiah, dan budaya. Nah, tentu kita juga sudah tahu yang fenomena alam itu yang bagaimana, ya, yang fenomena sosial itu yang bagaimana, yang ilmiah itu bagaimana, dan budaya itu bagaimana. Nah, kita bisa membahas satu persatu bahwa yang termasuk fenomena alam adalah berbagai peristiwa atau kejadian alam yang sifatnya tidak dapat dibuat atau diciptakan oleh manusia, yang menjadi salah satu cara Tuhan Sang Pencipta di dalam menunjukkan kekuasaannya terhadap makhluknya yang ada di muka bumi ini. Nah, bisa saya berikan contoh misalnya terjadinya gerhana bulan. Nah, itu merupakan salah satu contoh fenomena alam. Jadi kalau ada misalnya teks yang membahas tentang gerhana bulan atau pelangi, kemudian mengikuti ada di dalam teks bacaan itu terdapat unsur mengapa dan bagaimana. Nah, itu mungkin saja dia adalah teks eksplanasi. Nah, selanjutnya bagaimana yang tentang sosial? Tentang sosial juga anak-anakku juga pasti sudah memahami, tetapi mungkin tidak jadi masalah kalau Ibu memberikan lagi sedikit pencerahan tentang fenomena sosial ini. Jadi kalau fenomena sosial itu yang tentang kemasyarakatan,
yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, termasuk yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial di dalam masyarakat itu kalau ada yang mengangkat itu di dalam salah satu teks, nah, bisa saja itu adalah teks eksplanasi. Misalnya kalau kita mendapatkan judul bacaan tentang pengangguran atau lingkungan kumuh, nah, itu merupakan contoh salah satu teks eksplanasi. Jadi kita lihat lagi nanti bagaimana di dalam bacaannya itu. Nah, tentang keilmuan, kalau tentang keilmuan tentu anak-anakku juga sudah paham yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya ada yang menulis bagaimana pada saat dia melakukan eksperimen. Nah, itu semua bisa dijadikan judul atau pembahasan di dalam teks eksplanasi. Nah, kemudian tentang budaya. Budaya juga kita sudah tahu semua budaya itu yang termasuk di dalamnya adalah tentang adat istiadat. Nah, bagaimana misalnya rumah adat yang ada di daerah tersebut, ya. Jadi itu bisa juga kita masukkan ke dalam salah satu judul untuk membuat teks eksplanasi. Nah, anak-anakku dimanapun kalian berada, dari judul yang kita temukan di dalam teks bacaan atau buku-buku pelajaran yang ada di sekolah, itu kita dapat mengenali bahwa teks ini membahas tentang fenomena alam. Teks ini membahas tentang sosial. Teks ini membahas tentang ilmu dan ataukah dia membahas tentang budaya. Misalnya, saya kasih contoh kalau ada judul bacaan yang mengatakan gempa bumi. Nah, sebelum kita membaca lebih dalam lagi, kita sudah bisa paham bahwa oh ini nanti di dalam ini akan membahas tentang ini adalah fenomena alam. Nah, kalau misalnya dia membahas tentang mengambil judul tentang lingkungan kumuh, berarti dia akan membahas tentang fenomena sosialnya. Nah, kalau misalnya tentang bagaimana magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi, berarti dia akan membahas tentang ilmiahnya. Atau ada lagi judul yang kita dapat, misalnya penyebab lunturnya budaya Indonesia, berarti dia ada di aspek budaya. Intinya sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial, ilmiah ataukah budaya yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Nah, itu tadi tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tujuan teks eksplanasi. Nah, tujuan teks eksplanasi sebenarnya hampir sama dengan teks-teks yang lain. Namun mungkin teks eksplanasi ini mempunyai kekhususan. Yang pertama, teks eksplanasi itu memberikan penjelasan atau keterangan tentang sesuatu yang disertai fakta. Jadi, dalam teks eksplanasi itu ada penjelasan tentang peristiwa dan diikuti oleh fakta-fakta yang menunjang. Kemudian menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi dalam teks eksplanasi itu membahas bagaimana sebab terjadinya peristiwa itu dan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu dan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita melangkah ke ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi ada ciri-cirinya Kak Imran ini. Ada ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi dengan mempelajari ciri-cirinya, kita yakin nanti insya Allah anak-anak kita yang sementara memantau ini siaran RRI dapat lebih lebih jeli lagi, lebih tidak tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa oh ini teks eksplanasi, oh ini bukan. Jadi bisa membedakan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Untuk membedakan teks eksplanasi dengan jenis teks yang lain,
itu cukup mudah, dikarenakan teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus, diantaranya sebagai berikut. 1. Uraian yang sifatnya memberikan penjelasan atau keterangan tentang sesuatu disertai fakta. Ini sudah jelas juga karena tadi pada aspek tujuan juga sudah kembali dibahas ya. Nah, kemudian yang kedua, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan atau urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi pada struktur teks eksplanasi. Kemudian faktual, memuat informasi yang sifatnya nyata. Kemudian sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi untuk teks eksplanasi menjelaskan, semata-mata menjelaskan sampai sejelas-jelasnya, tidak untuk mempengaruhi pembaca untuk ikut atau mempengaruhi untuk melakukan seperti yang dituliskan di dalam teks tersebut. Kemudian ciri yang terakhir itu memiliki atau menggunakan penanda urutan. Penanda urutan. Jadi penanda urutan ini biasa menggunakan kata-kata pertama, bla 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 bla, kedua, selanjutnya sampai terakhir. Dan kadang juga dia menggunakan kata pertama, berikutnya, selanjutnya seperti itu Kak Imran. Jadi mungkin dengan mengenali ciri-ciri teks eksplanasi ini, anak-anak kita akan lebih memahami bagaimana teks eksplanasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strukturnya, struktur teks eksplanasi. Nah, seperti yang menjadi ciri dari teks eksplanasi yang dijelaskan di atas, teks ini mempunyai 3 struktur yang membentuk supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini penting juga. Jadi yang membedakan antara eksplanasi dengan teks yang lain itu, ini ada struktur yang dimiliki oleh teks eksplanasi ini. Jadi yang pertama ada pernyataan umum. Ada pernyataan umum. Jadi pada pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasan dari fenomena alam tersebut. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, itu. Jadi ada yang pertama itu tentang pernyataan umum. Selanjutnya, struktur yang kedua itu adalah urutan sebab akibat. Nah, di urutan sebab akibat ini berisi mengenai atau tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan cara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah tentang interpretasi. Nah, apa interpretasi itu? Bahwa teks eksplanasi itu berisi tentang kesimpulan. Di akhir teks eksplanasi itu ada kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan tadi. Nah, itu tadi struktur dari teks eksplanasi. Jadi itu yang membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lain. Nah, ada kaidah. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang juga perlu kita ketahui. Bisa Ibu sebutkan yang pertama, fokus pada hal umum, bukan berfokus partisipasi manusia. Contoh, tsunami. Ya, jadi
kalau kita menemukan teks eksplanasi yang membahas tentang tsunami, di situ akan membahas tsunami secara umum, apa penyebabnya, bagaimana akibatnya, bagaimana proses terjadinya, ya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Kemudian dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, ya, karena memang salah satu dalam penulisan tentang fenomena alam ini, hal-hal yang bersifat ilmiah itu dimungkinkan saja bisa tertuang ke dalam tulisan ini. Kemudian yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja, ya, serta kata kerja aktif atau kata kerja yang bersubjeknya berperan sebagai pelaku. Nah, kemudian keempat, menggunakan penanda urutan. Contohnya tadi yang kita bahas ada urutan yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Ataukah dia mengatakan yang pertama, selanjutnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan itu benar adanya, sesuai dengan fakta. Nah, Ibu membawa contoh teks eksplanasi di sini. Kalau memang ada waktu, kalau bisa dibacakan. Boleh. Ya. Silakan, Bu. Ya. Ada yang Ibu bawa contoh teks eksplanasi ini sudah diuraikan berdasarkan 3 aspek tadi, 3 struktur tadi. Judulnya adalah pelangi. Nah, tentu anak-anakku bisa mengetahui bahwa ibu guru kita yang di sana itu akan membahas tentang fenomena alam. Ya. Nah, baik, saya bacakan dulu. Pelangi. Seperti yang di belakang Ibu Ida ya, Ya. pelangi ya. Tepat sekali. Tepat sekali. Saya tidak tahu kenapa langsung ada di belakang ini. Otomatis ya. Karena kita membahas tentang pelangi hari ini, jadi ya dimunculkanlah latarnya pelangi. Terima kasih Kak Imran. Sama-sama Bu Ida, Ya. silakan. Jadi kita lihat, anak-anakku bisa dengarkan. Pelangi. Saya mulai di pernyataan umum atau pembuka. Pelangi, bahasa Inggrisnya rainbow, merupakan suatu peristiwa optik atau meteorologi berwujud cahaya yang bermacam-macam warna paralel satu dengan yang lainnya di langit atau juga media yang lain. Pada saat terjadi hujan ringan, di langit terlihat pelangi itu seperti bercahaya, yang mana cahaya tersebut menuju cakrawala. Selain dari itu, di sekitar air terjun kita juga dapat melihat pelangi yang indah. Nah, ini adalah pernyataan umumnya, ya. Jadi dibahas secara umum. Ya. Kemudian di deretan penjelas atau yang dikatakan tentang urutan sebab akibat, saya bacakan kembali kelanjutannya. Terciptanya pelangi di cakrawala itu melalui 4 siklus, diantaranya yaitu pembiasan sinar matahari. Sebab terciptanya pelangi itu disebabkan terjadinya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang setelah itu dibelokkan menuju arah lain dari satu medium menuju ke medium yang lain oleh tetesan air yang terdapat di atmosfer. Setelah itu, tetesan air tersebut dilewati oleh sinar matahari. Pada saat tetesan air tersebut dilewati oleh cahaya matahari, maka cahaya tersebut akan dibiaskan sehingga dapat menciptakan warna-warna indah yang terpisah dengan secara sendiri-sendiri. Pembelokan cahaya masing-masing dari tiap-tiap warna pelangi tersebut akan dibelokkan dengan sudut yang berbeda, sehingga dari pembelokan cahaya itulah bisa menghasilkan warna-warni yang memukau pada pelangi. Terciptanya warna pelangi, warna ungu itu warna yang pertama kali dibelokkan. Sementara warna merah merupakan warna yang terakhir dibelokkan. Setelah itu disusul dengan aneka warna pelangi yang lain, seperti pada warna kuning, jingga, hijau, biru, serta juga nila. Dari fenomena tersebut, makanya kita dapat mengamati warna pelangi yang lengkap disebabkan karena adanya geometri optik pada saat proses penguraian warna.
Nah, itu tadi adalah yang kedua tentang urutan sebab akibat. Jelas sekali kita lihat di situ ada sebab, ada akibat, ada proses. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir dari teks bacaan ini, yaitu tentang interpretasi tentang kesimpulannya. Di saat hujan ringan bersamaan dengan munculnya sinar matahari itu, kita dapat melihat fenomena pelangi, namun haruslah dari arah yang berlawanan dengan kita. Keberadaan kita itu harus ada di antara tetesan air serta matahari, yang mana posisi matahari berada itu di belakang kita. Pusat busur pelangi serta juga mata kita harus berada pada satu garis lurus. Nah, itu yang terakhir itu yang Ibu bacakan adalah tentang interpretasinya, tentang kesimpulannya. Jadi yang saya bacakan tadi adalah teks eksplanasi sederhana yang memuat 3 aspek yang telah kita pelajari tadi. Nah, untuk selanjutnya saya silakan dulu kepada Kak Imran. Silakan Kak Imran. Terima kasih Bu Ida. Jadi saya sekarang sudah lebih paham ternyata seperti itu teks eksplanasi. Baiklah, sebelum saya menyampaikan apa password kita hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menyapa adik-adik yang sudah bergabung di Facebook. Juga ada guru ternyata yang juga bergabung, yakni Ibu Nur Alang SPD UPT SDN 230 Masendreng Pulu. Selamat siang Ibu Guru. Kemudian ada juga Assalamualaikum, salam sama Ibu gurunya dari Kecamatan Amali, dari Amin Syahrani. Oh, salam dari Ibu gurunya nih. Kemudian ini juga menarik, ada pesan dari Yunis Eka Alfarabi. Sesungguhnya orang sabar disayang sama Allah, karena sudah banyak yang minta password begitu ya teman-temannya. Jadi Yunis justru memberikan semangat bahwa sebaiknya ditunggu dulu sampai betul-betul sudah diumumkan. Kemudian selamat siang juga untuk Melani Al Zaitun SD Negeri 1279 Macanang. Halo Macanang. Kemudian ada Nurul Humaira Maulida kelas 5A SD Negeri 23 Jepun. Ini muridnya ibu guru ya. Kemudian juga ada Fitra Awaliansyah kelas 5 dari SD Impres 581 Latondro Kecamatan Cendrana. Baiklah, saatnya saya saya juga ingin menyapa anandaku Andi Amira Zahra Alicia. Apa kabar Ananda? Ini dari Watu Kecamatan Berobok ya. Ini adalah putri dari Bapak Kasdim Sopeng ya. Baiklah, saya segera ingin mengumumkan apa password kita hari ini. Passwordnya, kalau linknya sudah ada di ini ya, sudah ada di sisi kanan bawah layar Facebook ya. Linknya http://gg kecil /belajar kecil, kemudian garis bawah RRI besar garis bawah 160620, dan passwordnya adalah siaran semua kapital, huruf besar semua, siaran SIARAN, siaran. Kami segera kembali.
Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Selamat bergabung kembali adik-adik di segmen ketiga kebersamaan kita di Belajar di RRI bersama Ibu Saida SPD, Guru SD Negeri 23 JPE, Kecamatan Tanete, Ratang Barat, dengan tema pelajaran kita hari ini teks eksplanasi. Di segmen kedua tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan penjelasan bahkan contoh-contoh dari teks eksplanasi. Semoga adik-adik bisa memahami dan juga bisa menambah wawasannya, tertambah wawasannya. Dan saya juga sudah menyampaikan passwordnya, yakni siaran, dan silakan kirimkan jawabannya. Nantinya di penghujung acara saya akan umumkan siapa yang beruntung mendapatkan pulsa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Baiklah, Bu Ida, masih semangat dong ya? Alhamdulillah masih. Masih dong. Nah sekarang kita lanjutkan. Ini sudah segmen terakhir, Ya. jadi kita sampai pada tahap kesimpulan. Ya. Silakan Bu Ida. Terima kasih. Baik anak-anakku yang sementara mendengarkan siaran radio di RRI Bone ini, tentu kalian masih bersemangat ya, karena Ibu yakin kalian itu adalah orang-orang hebat. Nah, baik, setelah tadi kita membahas tentang bagaimana pengertian teks eksplanasi, ciri-cirinya, strukturnya, dan kaidah-kaidah yang perlu kita pahami. Baik, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Ya, kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita hari ini, yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Kemudian yang kedua, ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menerangkan sesuatu disertai fakta. Kemudian yang kedua memiliki penanda urutan, contohnya pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sifat dari teks eksplanasi ini yaitu bersifat informatif dan tidak untuk mempengaruhi pembaca. Kemudian ada strukturnya. Strukturnya tadi kita juga sudah bahas ya. Jadi yang pertama strukturnya itu adalah pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, itu tadi kesimpulannya Kak Imran. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin saya juga mau meminta waktu untuk memberikan adik-adik kita, anak-anak kita yang di rumah itu semacam tugas mandiri. Baik, silakan. Iya. Jadi untuk anak-anakku yang masih setia bersama kita di sini di RRI Bone, bisa kita mengambil kembali alat tulisnya untuk mencatat tugas yang akan kita berikan di siaran ini. Jadi anak-anakku kami harap supaya bisa mencari teks eksplanasi dimanapun, bisa di surat kabar, bisa di majalah, karena mereka sudah paham tadi yang mana teks eksplanasi itu, bagaimana ciri-cirinya, dan apa-apa saja yang dibahas. Jadi mungkin anak-anakku itu sudah bisa mencari sendiri di surat kabar, di majalah, kemudian nanti dibuat dalam bentuk clipping. Ya, jadi bisa dipisahkan nanti. Oh, ini tentang fenomena alam, ini tentang sosial, ilmiah, budaya. Nah, karena mereka kreatif semua, Kak Imran, kreatif betul. Semua itu. Hebat-hebat ya. Hebat-hebat karena mereka adalah anak-anak cerdasnya Bone. Iya. Ya. Nah, nanti setelah mereka selesai membuat clippingnya itu bisa nanti dikumpulkan di guru masing-masing. Bisa menjadi bahan pembelajaran lagi nanti di kelasnya. Nah, begitu Kak Imran. Baik, begitu. Menarik sekali ya. Nah, Bu Ida, jadi ternyata memang di sekitar kita banyak sekali teks eksplanasi, tapi kemudian kita tidak bisa mengklasifikasikannya bahwa ternyata ini adalah teks eksplanasi gitu ya, karena kita kurang paham. Ternyata setelah penjelasan dari Bu Ida,
kita jadi mengerti bahwa seperti ini loh eksplanasi itu. Baiklah. Iya. Nah, tugas yang tadi sudah Bu Ida sampaikan nantinya silakan Anda dikerjakan, kemudian diserahkan ke Bapak atau Ibu guru ya masing-masing. Dan kita juga sudah mendapatkan respons yang luar biasa dari adik-adik pelajar kita tingkat sekolah dasar di Kabupaten Bone. Terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang setia mensupport program ini, termasuk kemudian juga menyiapkan ya semacam motivasi begitu ya kepada adik yang di Pulsa untuk ya bisa buat nambah-nambah pembeli kuota begitu ya. Baiklah, dan kami segera umumkan siapa sajakah yang beruntung hari ini. Nah, hari ini pemenang dipilih berdasarkan 100 pengirim pertama yang terjauh dari pusat kota. Jadi kita memilih 100 dari 100 pengirim pertama yang terjauh dari pusat kota. Besok bisa berubah lagi. Jadi sistem penilaian kami berubah-ubah. Ini untuk memotivasi. Jadi tetap menantikan aja besok apa yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih siapa pemenangnya. Nah, yang beruntung hari ini dan mendapatkan pulsa dan nanti langsung akan dikirimkan ke nomor yang bersangkutan adalah pengirim ke-16, Sekar Putri Amalia dari SD Impres 1073 Patangkaila Pariaja. Selamat. Lapri. Selamat untuk Ananda Sekar Putri Amalia. Kemudian pemenang kedua ini adalah pengirim ke-95. Bernama Zul Hairi dari SD 162 Poleondro Kecamatan Lamuru. Jauh-jauh ya Kak Imran ya. Harus jauh. Ya. Jadi kita apresiasi mereka yang berpartisipasi dari jauh. Selamat Ananda Sekar Putri Amalia dan Zul Hairi. Nanti pulsanya akan dikirim langsung ke nomor masing-masing. Langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Bu Ida, terima kasih waktunya. Menyenangkan bisa belajar hari ini bersama Ibu Ida. Semoga kita bisa kembali berjumpa dengan waktu, dan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Itu harapan kita bersama. Dan ingat adik-adik, tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker kemana-mana, jaga kebersihan tubuh termasuk rajin mencuci tangan dan air bersih dan mengalir, dan menggunakan sabun, dan tetap jaga jarak. Ingat, mari sama-sama kita memutus mata rantai penyebaran virus corona. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, program Belajar di RRI Bone hari ini kami cukupkan sampai di sini. Saya Imran Bate dan Saya Saida SPD. undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.